Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 30 Agustus 2020. Kita akan mulai masuk ke dalam ibadah kita. Sebelumnya adik-adik segera persiapkan diri adik-adik untuk segera mempersiapkan Alkitab. Lalu usahakan adik-adik selalu berada dalam situasi yang kondusif. Nah, sebelum memulai ibadah, mari kita semua ambil waktu sejenak untuk bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari Kidung Munabudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Nah, sebelum membaca Mazmur, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Munabudi nomor 4, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 di bawah judul Kebajikan Allah. Mari bermazmur. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan,
layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, mampukan kami untuk kami membaca firman yang akan Kau sampaikan pada hari ini Tuhan Yesus, mampukan kami Engkau membukakan pikiran kami Tuhan Yesus, kiranya firman yang boleh disampaikan melalui pelayan-Mu ini dapat dimengerti oleh adik-adik teruna kami Tuhan Yesus, dapat dimengerti untuk kami yang saat ini menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah apa yang boleh sama-sama kami renungkan, apa yang boleh sama-sama kami pelajari, itu semua hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan Yesus, kiranya itu semua Engkau yang menyertai Tuhan Yesus. Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai ke-20. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Amsal pasal ketiga, ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan menitikan embun. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, hari ini renungan kita akan membahas tentang hikmat. Hikmat untuk masa depan. Tapi sebelumnya, kakak punya beberapa tayangan tentang apa sih hikmat menurut teman-teman kita. Kita lihat dulu yuk.
Halo, selamat pagi. Kita nanya. Nanya. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah Aduh, gue bisa lagi dong. lu pada kabur. Hikmat itu adalah dasar dari segala sesuatu itu iman ya. Hikmat itu nggak tahu lagi. Hikmat itu adalah anugerah. Ya. Hikmat itu apa? Masih kita tahu yang mana baik sama yang enggak. Tahu mana yang baik, mana yang enggak? Habis. Ya. Kamera yang baru. Apa itu hikmat? Hikmat itu apa? Pengetahuan atau sesuatu yang Tuhan langsung berikan ke kita melalui apapun lah. Yang singkatnya Anugerah. Kalian. Hikmat itu cara pandang kita. Gita, hikmat itu apa? Hikmat adalah apa ya? Kalau menurut aku hikmat itu satu anugerah yang Tuhan kasih sama kita. Hikmat apa? Hikmat berasal dari Tuhan. Itu apa? Guys, tanya dong menurut kalian hikmat itu apa? Menurut kalian hikmat itu apa? Ya. Gue ya, hikmat itu sesuatu yang diberikan Tuhan yang gak bisa ternilai oleh manusia lah. Oke. Tapi bisa dirasakan gitu. Karena Kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu. Tapi apa ya? Susah ngejelasinnya, bukan bisa. Ya kan benar yang gue Iya. bilang. Apa? Hikmat. Berkat yang kita sama Tuhan. Hikmat itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, saat ini mari kita sama-sama belajar apa sih yang dimaksud dengan hikmat, sehingga apa yang kita pelajari tentang hikmat ini dapat berguna bagi masa depan kita. Jadi menurut bacaan kita, kalau kita melihat dari Amsal, bahwa hikmat itu bisa diartikan sama dengan pengertian. Nah, berarti orang yang punya hikmat itu berarti orang yang punya pengertian. Jadi dengan kata lain, hikmat dapat membuat orang menjadi mengerti. Hikmat dapat membuat orang menjadi berpengertian. Nah, jadi dari situ kita tahu bahwa hikmat itu adalah hal yang positif ya. Jadi kenapa kita bisa sebut positif? Karena dengan hikmat orang bisa mengerti, orang bisa paham. Akhirnya dengan kepahaman itu orang itu tahu yang mana hal yang baik, yang mana hal yang buruk ya. Jadi hikmat itu sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita menjadi mengerti, untuk kita menjadi paham tentang yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan yang mana yang buruk. Kita lihat kembali ayat yang ke-13 ya. Di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Kita loncat ke ayat yang ke-18b. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi, jika kita berhikmat, tentu kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa kita bisa disebut berbahagia jika kita berhikmat? Karena ya tadi gitu, bahwa kita ini tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang buruk. Jadi, kita bisa memilah-milah. Kalau misalnya kita bisa memilah-milah, tentu kita akan menjalani kehidupan kita itu dengan bahagia gitu ya. Di mana di saat kita menjalani kehidupan kita yang baik saja, di mana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu baik, apa yang kita lakukan itu salah, itu kita menjadi hidup yang berbahagia gitu ya. Nah lalu setelah kita paham tentang apa itu hikmat, terus kita akan bertanya juga, lalu hikmat itu dari mana gitu kan? Hikmat itu asalnya dari mana? Hikmat itu bukan datang dari pengetahuan, tapi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Lalu
Bagaimana caranya agar kita memiliki hikmat? Tentu yang pertama, seperti yang sudah sering kita dengar tentang firman Tuhan, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jika kita anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, tentu kita akan menghayati, kita akan melaksanakan, kita akan melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, gitu ya. Jadi taat akan ajaran, taat akan didikan, itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan hikmat, ya. Salah satu cara untuk kita memperoleh hikmat supaya kehidupan kita itu tuh kita bisa tahu yang mana yang baik, kita bisa tahu yang mana yang salah, gitu ya. Nah, jadi setiap orang yang sudah memiliki hikmat, tentu dia akan puas. Selain dia berbahagia, dia juga akan puas. Kenapa dia bisa puas? Karena dia tahu tentang dirinya sendiri. Oh, kemampuan saya seperti ini. Jadi setiap saya mau melakukan sesuatu, saya juga harus berhikmat. Apakah saya melakukan kegiatan itu salah? Apakah saya melakukan kegiatan itu benar? Selain dia mengenal pribadinya, dia juga bisa mengenal keluarganya, gitu ya. Dia berhikmat bahwa keluarganya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian selain dia mengetahui keluarganya, dia juga mengerti tentang sekitarnya. Dia memahami tentang teman-temannya, dia memahami tentang lingkungannya, tentang alamnya, bagaimana kita bisa menjaga alam kita juga, gitu. Kita juga bisa memahami tentang bangsa dan negara kita. Jadi banyak banget yang kita bisa pahami jika kita berhikmat, gitu ya. Nah, lalu dengan berhikmat kita tuh bisa mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, gitu ya. Jadi kembali ke tadi bahwa bagaimana cara kita mendapatkan hikmat, yaitu dengan kita tetap taat akan firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang apa itu hikmat, lalu bagaimana kita mendapatkan hikmat, lalu tujuannya apa, kenapa akhirnya Tuhan Allah menciptakan hikmat, gitu ya. Kembali lagi kita ke yang awal, Tuhan Allah menciptakan hikmat untuk kita, bahwa di dunia ini kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Jadi ada hal yang baik, ada hal yang buruk, tentu itu kita harus berhikmat untuk memilih itu, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita bukan cuma hanya perlu pengetahuan, kita bukan cuma hanya perlu ilmu pengetahuan, pemahaman, tapi kita juga berhikmat. Karena semua yang baik itu belum tentu benar, tapi semua yang benar sudah pasti baik, gitu ya. Jadi mungkin kita juga sering dihadapkan, gitu ya, bahwa kita lebih memilih mempunyai harta atau kita hidup biasa saja. Kita memilih punya banyak teman atau kita punya beberapa sahabat saja. Kita tentu dihadapkan dengan beberapa pilihan itu ya. Tapi kalau kita cuma mendasari itu atas pengetahuan kita tanpa hikmat kita tidak pernah tahu apakah harta itu dapat menuntun kita kepada jalan kebenaran, apakah teman-teman kita itu membawa kita pada kegiatan yang baik dan positif, atau hal-hal lain yang mungkin bisa mempengaruhi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi di saat kita dihadapkan dengan pilihan, hikmat itulah yang kita pakai untuk kita bisa memilih. Jadi kita mau pilih hikmat atau kita pilih berharta. Kita mau pilih hikmat atau kita pilih sukses, kita pilih karir. Buat apa kita memiliki karir yang sukses, tapi ternyata kita tidak taat dengan orang tua kita. Itu adalah salah satu fungsi dari hikmat. Buat apa kita tidak memiliki hikmat, tapi ternyata kita kaya raya. Akhirnya kita tidak mau berbagi dengan sesama kita, gitu. Nah, jadi fungsi hikmat dalam kehidupan kita, selain kita bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang salah, jadi hikmat itu juga sebagai filter untuk kita. Ya, jadi kita dihadapkan dengan banyak pilihan, gitu ya. Nah, tapi semua pilihan yang tadi kita sudah bahas, yang tadi kakak sudah bahas, bahwa pilihan itu yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan, belum tentu benar bagi Tuhan. Jadi, tapi sesuatu yang sudah Tuhan tunjukkan untuk kita itu sudah pasti yang benar, gitu ya. Jadi, seperti pada saat ini, kehidupan kita itu sudah dikelilingi oleh teknologi seperti sekarang. Di saat akhirnya pandemi ini muncul, di saat akhirnya pandemi ini mengganggu stabilitas ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, gitu ya.
seperti beribadah, akhirnya kita harus gantikan dengan ibadah online seperti ini. Nah, teknologi ini sudah ada di sekitar kita. Kita sangat dimudahkan dengan teknologi. Kita bisa beribadah secara online, kita bisa belajar secara online, teman-teman kakak-kakak yang lain juga bisa bekerja secara online, kita bisa belanja secara online, bahkan kita bisa jualan secara online gitu. Jadi teknologi ini sangat membantu kita untuk memudahkan kehidupan kita. Tapi tentunya dalam kita memanfaatkan teknologi, kita juga perlu hikmat gitu. Hikmat bagaimana kita bisa menyaring apa yang kita dapat dari teknologi itu untuk kebaikan dan kehidupan kita. Ya, jadi bukan hal-hal yang negatif yang justru kita manfaatkan dari teknologi itu. Misalnya di sosial media sudah banyak yang sering pencemaran nama baik, pelecehan, pencemooh, berita-berita kurang tepat, itu banyak juga beredar kan. Nah, hikmat itulah yang berfungsi, hikmat itulah yang bekerja dalam diri kita, bahwa perlukah kita menerima berita itu dengan sepenuhnya, atau kita bisa menyaring, kita tidak mau mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Hikmat itulah yang kita pakai untuk kita bisa menentukan yang mana yang baik, yang mana yang benar untuk kehidupan kita dan masa depan kita. Jadi kita mulai kehidupan kita dengan berhikmat mulai dari sekarang gitu ya. Jadi kesimpulannya kita simpulkan bahwa sebenarnya hikmat itu berasal daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dan taat pada ajarannya. Jadi hikmat itu adalah sesuatu yang penting. Hikmat itu sesuatu yang melebihi segala apapun. Kita buka Amsal 8. Kita buka Amsal 8 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi hikmat adalah sesuatu yang lebih penting dari segala apapun. Karena hikmat itu yang menuntun kita kepada pilihan-pilihan yang dihadapkan kepada kita untuk masa depan kita tentunya. Jadi masa depan kita tentu dimulai dari sekarang, apapun yang kalian pilih, apapun yang kalian lakukan, mulai dari pendidikan, mulai dari berteman, mulai dari beraktivitas, selalu sertakan hikmat. Bagaimana cara mendapatkan hikmat? Kita tetap taat pada ajaran firman Tuhan. Jadi dalam hikmat itu akan membuat kita menjadi teruna yang penuh dengan berkat. Kenapa kita penuh dengan berkat? Ya tentu yang sudah kita bahas tadi, bahwa hikmat itu membuat kita mengetahui hal yang buruk, hal yang baik. Hikmat itu membuat kita bisa memilih. Jadi kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita tidak perlu harta yang banyak untuk kita bisa membahagiakan sesama. Tentu dengan kita memulai dari hal-hal yang kecil, itu juga bisa membahagiakan sesama. Kita tidak perlu karir yang sukses kalau akhirnya kita lupa dengan teman-teman sekitar kita lupa dengan orang tua kita, itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Jadi pergunakan hikmat mulai dari sekarang untuk menentukan mana yang baik dan juga bukan yang baik, tapi mana yang benar tentunya di mata Tuhan. Jadi kita harus memiliki hikmat. Bukan hanya kita ucapkan di dalam mulut, bukan hanya kita pikirkan di kepala kita, tapi kita harus memiliki hikmat, kita harus belajar untuk memenuhi diri kita dengan pengetahuan akan firman Tuhan, hingga kita dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Hikmat ada di dalam diri kita, maka kita akan bahagia, maka masa depan kita akan dituntun oleh Tuhan Yesus. Itu saja dari kakak, semoga kita bisa memahami tentang hikmat dan bagaimana kita bisa sama-sama menggunakan hikmat ini untuk masa depan kita. Jadi masa depan dimulai dari sekarang dengan menentukan mana yang baik dan yang salah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kaniko. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan adik-adik semua untuk senantiasa ikut Tuhan dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan menyanyi dari lagu Berkat Kemurahan-Mu.
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Kak Aldo, Kak Teres, dan Kak Ana. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat yang boleh kami dapatkan sampai dengan saat ini ya Bapa. Ya Bapa, Engkau juga mau berikan hikmat kepada kami Bapa, selalu dari kehidupan kami dari saat ini sampai dengan masa depan kami nanti ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau mau berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau mau jauhkan bangsa dan negara kami dari segala macam hal yang buruk ya Bapa. Terlebih saat ini bangsa dan negara kami sedang menghadapi virus COVID-19 ya Bapa. Engkau mau pulihkan untuk orang-orang yang terkena virus ini. Engkau juga mau jaga kami untuk bagi orang-orang yang belum terkena virus ini ya Bapa. Ya Bapa, Engkau juga mau berkati jajaran pemerintahan bangsa dan negara kami dari presiden, wakil presiden, dan jajaran menterinya sampai dengan tingkat terendah yaitu rukun tetangga ya Bapa. Engkau berkati mereka dari setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah apa yang mereka lakukan hanya untuk kebaikan kami warga negara Indonesia ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk masa depan bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah kami bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja dan pelayanan, terkhusus untuk GPIB Jemaat Pelita ya Bapa. Bapa, di dalam masa yang kami jalani di saat ini ya Tuhan, di masa pandemi, biarlah kiranya segala bentuk pelayanan yang kami jalani, segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh jemaat ya Bapak, biarlah kiranya kami dapat bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan di mana kami sebagai warga gereja dapat bersatu hati mendukung pelayanan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk KMJ yang ada di gereja ini, Ibu Ellen, biarlah kiranya Tuhan memampukan beliau, Tuhan berikan kekuatan kepada ia, biarlah kiranya agar beliau dapat menjadi teladan bagi kami semua ya Bapa. Tuhan memberkati untuk seluruh PHMJ dan juga berkati untuk seluruh PLKAT dan juga komisi. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa segala bentuk yang kami bersama-sama lakukan di gereja ini ya Bapa, kami dapat bersinergi dengan baik antara satu jemaat dan juga dengan jemaat lainnya ya Tuhan.
Tuhan, kami berdoa untuk proses pemilihan pengurus Pelkat yang masih terus berlangsung, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Tuhan juga kiranya mau memberkati untuk segala proses peribadahan, baik itu melalui peribadahan secara langsung maupun live streaming. Tuhan memberkati untuk segala proses yang berlangsung terus-menerus, dan juga untuk alat-alat yang digunakan dan juga orang-orang yang membantu di dalam proses tersebut. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami sebagai jemaat GPB Jemaat Pelita, kami dapat terus bertumbuh dan juga beriman di dalam iman kasih setia Tuhan saja ya Bapa. Kami berdoa dan juga biarlah kiranya Tuhan memampukan kami sebagai jemaat yang berada di tempat ini. Tuhan berkati untuk setiap seluruh pelayanan yang ada di gereja ini ya Bapa. Biarlah kiranya segala bentuk pelayanan tersebut hanya menjadi kemuliaan Tuhan Yesus saja. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan kali ini juga Tuhan kami hendak berdoa untuk orang-orang sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan terlebih khusus untuk jemaat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon pertolongan Tuhan, Engkau memakai para dokter, suster, obat-obatan yang mereka makan dan minum Tuhan. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh memperoleh kembali kesehatan mereka dan mereka boleh beraktivitas kembali. Bapa, kami juga teringat akan janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ajar kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang mungkin saat ini sedang membutuhkan bantuan baik secara moral maupun material. Ajar kami untuk mengasihi mereka, ajar kami untuk mengingat mereka, dan ajar kami Tuhan untuk menolong mereka semampu kami. Dan biarlah kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang ingin kami naikkan kepadamu, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi isi hati dan permohonan kami. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang disempurnakan oleh doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Engkau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasa yang sudah adik-adik tahu, di setiap hari minggunya persembahan adik-adik akan adik-adik kumpulkan dengan persembahan orang tua atau keluarga yang nantinya akan diberikan langsung kepada gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 92, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menantikan waktu terluang yang
Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus, dalam ibadah ini juga kami telah memberikan persembahan. Persembahan yang kami berikan ini adalah ungkapan syukur kami atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini, dan juga Tuhan berkati setiap orang yang memberikannya, biarlah kiranya melalui persembahan ini kami mampu menjadi saluran berkat bagi sesama kami di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah berada di akhir ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 185, Tuhan mengutus kita. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Untuk orang tua yang sudah mendampingi adik-adik semua dan memfasilitasi. Juga untuk para pengasuh di Papan Terstur yang sudah membantu adik-adik untuk bisa mengikuti ibadah ini. Terima kasih banyak untuk semua kakak layan yang sudah terlibat di ibadah minggu ini. Kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan.